Saya Bulis. Dengaran Pak, suara saya terdengar Pak? Oh ya, kedengaran. Jelas sekali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua Alhamdulillah, ya? Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting. Tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan aktivitas belajar seperti ini. Jadi jaga pola makannya ya. Siap, Bu. Ya, kemudian ada yang tidak masuk hari ini, Nak? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk? Arif, Bu. Arif, Bu. Apa Sakit. keterangannya? Ada suratnya enggak ini? Ya, Bu, sakit. Sakit, Bu. Ya, kita doakan bersama. Mudah-mudahan saudara kita bisa sehat kembali dan bisa berkumpul lagi untuk melakukan aktivitas belajar seperti biasanya ya. Kemudian, amin. Kemudian masih ingat ya materi yang kemarin tentang ketenaga kerjaan? Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Iya. Coba Bu Mufi, masih ingat ya materi ketenaga kerjaan? Tenaga kerja itu ada berapa macam? Ada 3, Bu. Ya, Fiska silakan. Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terampil, dan ada tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil, Bu. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ingat ya dengan materinya. Ibu akan mengaitkan materi yang kemarin itu dengan ada fakta yang terjadi kemarin, Nak. Kalian masih ingat ya ada demo buruh itu tentang kenaikan upah, pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, nah kenapa mereka menuntut kenaikan upah itu kemarin? Karena upahnya terlalu kecil. Upahnya di bawah Harga barang naik, Bu. Ya, betul, harga barang-barang naik, upahnya tidak naik, barang-barangnya harganya naik. Makanya mereka menuntut kenaikan upah. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini mengenai harga barang-barang yang mengalami kenaikan. Artinya ada perubahan dari harga barang yang lama dengan harga yang baru. Nah, itu nanti istilahnya disebut dengan indeks harga, ya. Jadi sekali lagi apa pelajaran kita hari ini materinya? Indeks harga. Indeks harga. Indeks harga. Betul. Nah, untuk indeks harga ini kita harus pelajari benar-benar karena nanti akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita juga. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini itu kalian setelah pelajaran ini kalian harus tahu apa itu indeks harga, apa itu tujuan mempelajari indeks harga, kemudian macam-macam indeks harga, kemudian kita bisa menyimpulkan apa dari hasil perhitungan dari indeks harga. Seperti itu ya, Nak ya? Ya, karena kita menggunakan problem based learning, nanti akan Ibu kasih tugas, tapi sebelumnya silahkan kalian lihat dulu video pembelajaran ini. Tolong diperhatikan betul-betul, karena setelah ini kalian akan Ibu bagi menjadi kelompok, kemudian kita akan membahas masalah bersama-sama. Silakan ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Tolong jangan ada aktivitas yang lain ya, Nak ya, diperhatikan supaya kalian nanti bisa menjawab pertanyaannya. Ya, sudah ya? Sudah selesai? Bagaimana? Udah, Bu. Ada yang menyangkut dari materi yang ada di video tadi? Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyerap materi dari sana ya. Kemudian Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Ini kita bagi menjadi 3 kelompok saja ya. Nah, kelompok yang pertama membahas tentang ciri-ciri indeks harga. Ya, itu boleh diketuai Pak Kris. Silakan cari teman-temannya Pak Kris ya.
Kemudian yang kelompok kedua membahas tentang tujuan penghitungan indeks harga. Ini nanti boleh Sufriyah ya bersama teman-temannya pilih 4 orang. Kemudian ada tentang macam-macam indeks harga. Ini nanti bisa Agus dan kawan-kawan. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi dari setiap kelompok kalian akan menyimpulkan mengenai kelompok pertama ciri-ciri indeks harga, kelompok 2 tujuan penghitungan indeks harga, dan yang ketiga tentang macam-macam indeks harga. Silahkan kalian kerjakan bersama, nanti kalian presentasikan setelah ini. Kasih waktu 10 menit cukup ya? Bu. Ya, silakan. Cukup, Bu. Sudah selesai, anak-anak? Mungkin, Pak. Udah, Bu. Ya, kepada Chris, boleh Ya. sebutkan ciri-ciri indeks harga, Chris? Ciri-cirinya ya, Bu. Sudah selesai, Chris? Lagi, Bu. Ya, silakan selesaikan dulu. Nanti Sukriyah juga ya mengenai tujuan penghitungan indeks harga dan kelompoknya. Ya, Bu. Agus nanti bisa tentang macam-macam indeks harga ya, Gus. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Nak? Ya, waktunya juga sudah Sudah. selesai ya, 10 menitnya berakhir. Ya, silakan, Oke, Bu. Chris. Oke, Apa itu ciri-ciri indeks ciri-ciri indeks harga harga? ada beberapa. Yang pertama, indeks harga digunakan untuk standar perbandingan harga. Tentunya dari waktu ke waktu, Bu. Yang kedua, penetapan indeks harga didasarkan pada hal yang relevan. Yang ketiga, indeks harga ditetapkan oleh sampel, tidak dari populasi. Yang keempat, indeks harga bisa dihitung dengan berdasarkan waktu yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Mungkin itu aja saja, Bu, yang bisa saya ketahui. Ya, betul sekali. Ya, teman-temannya ada yang mau menanggapi? Atau sama dengan yang disebutkan Chris tadi? Sama, Bu. Sama ya. Kemudian dari Syukriya, silakan Syukriya. Mengenai tujuan penghitungan indeks harga. Ya, Bu. Jadi dari kelompok kami mendapatkan bahwa tujuan menghitung indeks harga adalah sebagai barometer atau petunjuk dari keadaan ekonomi secara umum, sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan dan juga administrasi perusahaan. Ya, betul. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Pas, Bu. Pas ya? Ya, Sebenarnya Bu. masih ada beberapa lagi yang bisa ditambahkan di situ ya, tapi nanti kita akan analisis bersama-sama. Kelompok siapa lagi yang belum tadi? Kelompok Agus ya? Ya, Agus Bu. sudah siap, Gus? Sudah, Bu. Ya, silakan Gus. Tentang macam-macam indeks harga ya, Gus ya? Macam-macam indeks harga. Ya, silakan Gus. Oke, dari video dan modul bahan ajar tadi yang Ibu berikan, macam-macam. Yang pertama ada angka indeks harga, price relatif. Kemudian ada angka indeks jumlah, jadi quantity relatif. Kemudian ada angka indeks nilai, value relatif.
Itu aja Bu yang saya dapat dari informasinya Bu. Iya, boleh. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Supria. ada indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga yang diterima dan dibayar petani, dan indeks harga implisit. Iya, betul. Itu jenis-jenis indeks harga. Tapi kalau memang yang di dalam rumusnya seperti yang disebutkan oleh Agus, di sana ada mengenai nilai, kemudian ada jumlah dan ada harga. Ya, betul sekali. Ya, pokoknya mudah-mudahan dari hasil video nanti kita bisa menyatukan hasil dari kelompok masing-masing untuk mendapatkan pemahaman bersama. Gitu ya. Iya Bu. Jadi, ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang masih belum jelas mengenai materi ini? Untuk sekarang sudah jelas Bu. Iya, jadi kita simpulkan bersama ya bahwa yang namanya indeks harga adalah ukuran statistik mengenai perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Kemudian ada ciri-ciri indeks harga seperti yang disebutkan oleh Chris tadi, sudah betul sekali, sudah lengkap itu. Kemudian tujuan penghitungan indeks harga itu sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi dari yang disebutkan oleh Syukriya ya. Misalnya sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan besar. Kalau misalnya perusahaan besar itu mau melakukan pembelian pada saat harga naik, biasanya kalau diperkirakan akan naik terus, biasanya mereka akan menambah pembelian. Tapi kalau misalnya indeks harganya menunjukkan penurunan, berarti ya mereka menunda pembelian. Kenapa? Nantinya takutnya sudah banyak-banyak membeli, harga semakin turun dan mereka menderita kerugian seperti itu. Jadi fungsinya bisa dengan itu ya. Kemudian bisa berlaku bagi petani, karena petani ini kan mereka melakukan usaha pertanian. Jadi misalnya dengan apa yang mereka bayarkan dan apa yang mereka terima itu harus mereka perhitungkan juga seperti itu. Kemudian bisa juga memberi gambaran tren atau kecenderungan pada pertumbuhan ekonomi saat ini. Nah itu tadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah metode penghitungan indeks harga. Nanti kita akan gunakan rumus yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang disebutkan Agus tadi. Jadi kalian siapkan juga untuk mencari materi tersebut. Begitu juga dengan materi inflasi. Itu ada kaitannya nanti Nak ya. Iya Bu. Nah, untuk sekarang kita berikan tepuk tangan bersama untuk kelompok yang sudah tampil tadi ya. Oke. Ya, untuk karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lilis.